perkataan kita bisa menjadi berkat. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, dengan perkataan, kami hendak senantiasa bersyukur kepadamu. Dengan perkataan pula, kami ingin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa Sorgawi, lengkapi hari ini dengan kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami baik dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan demikian: perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Saudara-saudara, sungguh sangat indah ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa oleh Tuhan kita diberi kemampuan untuk berkata-kata. Kita dapat berkata-kata secara lisan dan juga berkata-kata melalui tulisan. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa ketika kita menata perkataan kita menjadi perkataan yang menyenangkan, maka itu dapat menjadi berkat dan dapat menyehatkan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Tetapi saudara-saudara, yang dimaksud perkataan menyenangkan ini bukan perkataan yang ngayem-ngayemi belaka, tetapi perkataan yang ditata sedemikian rupa sehingga perkataan kita menjadi baik. Ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah, saudara-saudara, setiap perkataan untuk keperluan apapun dapat kita pakai dengan mempergunakan cara yang baik. Apapun yang hendak kita katakan, bahkan mungkin di saat kita marah sekalipun, kita dapat mempergunakan perkataan yang baik. Selalu ada cara untuk menempatkan bahasa yang lain, bahasa yang lebih baik, yang lebih enak didengar, baik didengar oleh diri kita sendiri, kemudian kita simpan di dalam ingatan kita, maupun didengarkan oleh orang lain dan tersimpan di dalam ingatan mereka. Ketika kita berhasil memilih cara yang baik untuk mengungkapkan kata-kata, maka itu menjadi ingatan yang sungguh memberkati kita dan orang lain sepanjang kehidupan mereka. Bahkan ayat ini mengatakan dapat menenteramkan hati dan bahkan menyehatkan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Marilah kita belajar. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, selalu ada waktu untuk berpikir. Apakah kata-kata yang dapat kita ucapkan, dapat kita katakan dengan memakai cara lain
yang lebih baik. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang menyenangkan adalah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Orang Jawa mengatakan angon mongso, melihat situasi. Ada situasi tertentu di mana perkataan yang indah sekalipun akan menimbulkan hal yang tidak baik. Ada saatnya kita lebih baik diam, oleh karena ketika kita bicara, maka kita berbicara di saat yang tidak tepat. Selalu ada waktu yang baik untuk kita berkata-kata. Marilah kita tidak tergesa-gesa di dalam berkata-kata, melainkan kita melihat apakah situasi yang ada tepat untuk kita mengatakannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah dengan perkataan yang menyenangkan kita dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri, ingatan kita menyimpan hal-hal yang menyehatkan, dan demikian pula terjadi kepada orang-orang yang mendengar setiap perkataan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, berkuasalah atas perkataan kami, supaya perkataan kami menguatkan baik diri kami maupun orang lain, menjadi berkat bagi setiap orang. Bapa, berkati lindungi hari ini, biarlah hari ini banyak orang yang berjumpa dengan kebahagiaan oleh karena perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga.